Bayangkan, naik ke atas matras dengan mengetahui bahwa pria yang ada di depanmu belum pernah kalah. Selama 13 tahun berturut-turut, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengalahkannya. Dia tidak hanya menang, tapi juga menghancurkan, mempermalukan, dan membuat para juara dunia terlihat seperti pemula yang baru pertama kali berlatih. Namanya adalah Alexander Karelin, dan para ilmuwan barat yakin bahwa seseorang telah menciptakannya di laboratorium. Karena tidak ada manusia normal yang bisa melakukan apa yang dilakukan pria ini. Merah. Karelin lahir di Novosibirsk, Siberia. Orang tuanya sama-sama memiliki tinggi badan 1,65 meter. Dia lahir dengan berat 100 kg, 5,4 kg. Pada usia 12 tahun, dia sudah lebih tinggi satu kepala dari ayahnya. Pada tahun 1981, dia masuk ke gym gulat. Gulat gaya Yunani Romawi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bahkan ketika dia patah kaki. Bahkan ketika ibunya membakar seragam gulatnya agar dia meninggalkan semuanya. Karena di awal usia 20-an, dia telah mengembangkan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh petarung kelas berat manapun dalam sejarah. Karelin. Lift. Dia mengangkat seorang pria dewasa dari matras dari belakang dan membantingnya dengan kepawa terlebih dahulu ke lantai. Para lawan-lawannya, mereka tidak hanya takut kalah. Mereka takut dia akan menghancurkan mereka. Sebelum dunia mengenal namanya, Alexander Karelin harus membuktikan kemampuannya di negeri sendiri. Di Olimpiade Seoul 1988, kategori kelas berat langsung merasakan kekuatan Siberia. Raksasa muda itu mendominasi arena dengan kelincahan seperti kucing, menghancurkan apapun yang bergerak di atas matras. Tidak satu pun pertarungan berlangsung sampai akhir. Muda. Lalu tibalah final untuk memperebutkan medali emas. Yang menantinya adalah Rangel Gerovsky, peraih medali di kejuaraan dunia sebanyak 4 kali, dan salah satu pegulat kelas berat dengan bakat teknis terbaik yang pernah dimiliki Bulgaria. Karelin tampil dengan kekuatan, terlalu kuat. Gerovsky tenang dan penuh perhitungan menunggu saat yang tepat. Dia memancing petarung Rusia itu untuk mendekat sebelum menangkap sikunya dan melemparkannya dengan lemparan lengan cepat yang memberinya 3 poin. Sesaat tampak emas itu akan lepas darinya. Tetapi Karelin segera bangkit dan mulai bertarung agresif dengan tangan, memaksa wasit menurunkan mereka ke lantai. Dari posisi atas, dia melingkarkan pinggang lawannya dengan kuat dan menerapkan gut wrench, merebut kembali 1 poin. Kemudian dia mencoba lemparan khasnya. Dan meskipun lemparannya tidak cukup besar untuk mendapatkan skor maksimal, dia berhasil merebut 1 poin lagi. Tekanannya semakin meningkat. Karelin terus menekan, terus bertarung, dan akhirnya berhasil menyamakan skor. Dengan sisa waktu 55 detik, Groski diberikan posisi dominan karena aktivitasnya. Medali emas itu kembali lepas dari genggamannya. Lalu Karelin menangkap lawannya, melemparkan tubuh seberat 127 kg ke udara dan membantingnya ke atas matras. Sebuah takedown 3 poin yang benar-benar membalikan jalannya pertandingan. Dia mempertahankan keunggulan itu sampai peluit akhir dibunyikan. Alexander Karelin baru saja menjadi juara Olimpiade. Juara kelas berat gaya Greco-Roman termuda dalam sejarah. Tapi ini bahkan bukan momen terbaiknya. Jauh dari itu. Dan dia belum siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada kejuaraan dunia 1989 di Martigny, Swiss, Karelin melompat ke panggung internasional. Pada tanggal 31 Agustus, kejuaraan dunia itu menjadi bukti sejarah. Karelin menorehkan namanya dalam sejarah. Pertama, Craig di kejuaraan dunia di Martigny.
Pegulat kelas berat asal Amerika Serikat yang memiliki kemampuan teknis, elit dan tipe kemampuan atletik yang telah membongkar lawan-lawan yang lebih lemah tanpa berkeringat sedikit pun. Pertarungan. Di atas kertas, itu adalah pertarungan yang tidak seimbang. Tapi Pittman tidak mempercayai apa yang tertulis di atas kertas. Meskipun memiliki kekurangan ukuran dan berat badan yang cukup besar, orang Amerika itu tampil dengan semangat, bergerak dengan baik, bertahan dengan cerdas, dan memaksa Caroline untuk berjuang keras mendapatkan setiap inci matras. Untuk sesaat tampak bahwa dia benar-benar mampu mengimbanginya. Tetapi Caroline tetap sabar. Dia mengendalikan ritme. Secara metodis mempererat cengkeramannya. Menunggu saat ketika pertahanan Pittman cukup melemah. Lalu dia menemukan tumpuan yang dibutuhkannya dari posisi clinch. Dan itulah awal dari akhir. Selamat tinggal. Dia mengangkat orang Amerika itu seolah-olah itu sangat mudah, membungkukkan punggungnya dan melemparkannya. Pittman terlempar sepenuhnya dari matras. 104 kg pegulat elit Amerika melayang di udara sebelum jatuh menghantam lantai dengan kekuatan yang langsung mengakhiri pertandingan. Setelah pin, semuanya sudah berakhir. Penonton terdiam sejenak sebelum akhirnya meledak. Mereka baru saja menyaksikan seorang legenda hidup beraksi. Alexander Karelin adalah juara dunia yang baru. Dan dunia mulai memahami apa arti dari hal itu. Setelah menyelesaikan siklus 4 tahun yang sempurna tanpa satu pun kekalahan, Alexander Karelin yang berusia 24 tahun datang ke Olimpiade Barcelona 1992 sebagai favorit yang tak terbantahkan dan diakui secara universal. Pada saat itu, Uni Soviet sudah bubar, sehingga Alexander Karelin berkompetisi sebagai bagian dari tim gabungan yang terdiri dari atlet-atlet dari bekas Republik Soviet yang bertanding di bawah satu bendera dalam Olimpiade terakhir mereka bersama. Dan sekali lagi, Alexander mendapat kehormatan untuk membawa bendera Rusia. Saat menyaksikan supremasi pegulat Siberia itu, para jurnalis barat menjulukinya beruang Rusia. Beberapa orang memanggilnya Alexander, Agung. Tetapi julukan eksperimen Soviet justru lebih melekat di Uni Soviet, karena banyak orang benar-benar percaya bahwa para ilmuwan telah menciptakan monster ini di laboratorium. Semua petarung terbaik kelas berat di dunia telah menghabiskan 4 tahun mempersiapkan diri khusus untuk melawannya. Namun, tidak satupun lawan yang mampu bertahan bahkan selama 3 menit melawannya dalam pertarungan. Lalu tibalah final untuk memperebutkan medali emas. Yang menantinya adalah Thomas Johansson dari Swedia, seorang mantan juara dunia. Seorang petarung yang secara teknis sangat solid, berpengalaman, dan berbahaya. Tapi semua itu tidak ada artinya. Beruang Rusia itu langsung melakukan kuncian perut, mendorong Johansson ke matras dan mengunci mantan juara dunia itu sebelum dia sempat memproses apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang benar-benar melawan. Tidak ada yang bisa menyainginya. Alexander Karelin pergi sebagai juara dengan medali emas Olimpiade keduanya dan reputasi yang telah melampaui batas-batas dunia olahraga. Dia bukan hanya pegulat terbaik yang masih hidup. Dia mulai terlihat sebagai yang terbaik yang pernah ada. Dengan 2 medali emas Olimpiade dan 1 gelar juara dunia sudah ada di tangannya. Namun demikian, Alexander Karelin tetap terus menanjak. Di kejuaraan dunia gulat 1994 di Tampere, Finlandia, beruang Rusia itu menghadapi rivalnya yang paling diakui hingga saat ini.
Menunggunya di seberang matras pada final kelas berat super adalah Hector Milian dari Kuba, seorang juara olimpiade yang sah atas usahanya sendiri. Dua pria di puncak kemampuan fisik dan teknik mereka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dunia gulat punya alasan untuk percaya bahwa final ini akan berlangsung sengit. Sejak detik pertama, Karelin langsung menekan ke depan, menahan serangan pegulat Kuba sebelum dia bisa bernapas dan mengatur tempo sepenuhnya sesuai keinginannya. Milian bukanlah lawan sembarangan. Dia bertahan dengan cerdas, bergerak dengan baik, dan menolak untuk menyerah dengan mudah. Namun Karelin beroperasi di tingkat yang benar-benar berbeda. Setiap kali pertarungan berpindah ke lantai, itu menjadi mimpi buruk bagi petarung Kuba tersebut. Cengkeraman Karelin, daya ungkipnya, dan kekuatan tak tergoyahkan di posisi bawah adalah sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh pegulat kelas berat manapun di dunia. Poin demi poin, ia membongkar sang juara olimpiade. Kurang dari 1 menit sebelum pertandingan berakhir, Karelin memimpin 8 poin. Karelin melancarkan serangkaian gerakan ofensif yang kuat untuk membangun keunggulan telak 8-0. Sebelum peluit akhir, tekanan yang tak henti-hentinya dan defisit yang semakin besar akhirnya memaksa Milian untuk mundur karena cedera. Terima kasih. Karelin baru saja memastikan gelar juara dunia kelimanya. Selama 3 tahun setelah Milian, Karelin terus mempertahankan mahkota kaos beratnya dengan intensitas tanpa henti, yang sama seperti yang telah mendefinisikan seluruh karirnya. Dia memenangkan semua turnamen yang diikutinya dan mempermalukan para atlet terbaik yang ditawarkan oleh olahraga ini. Dia belum melupakan Atlanta. Dan ketika Matt Gaffari tampil di final kejuaraan dunia 1998 untuk mencari penebusan, Karelin memberinya jawaban dengan menyingkirkan atlet Amerika itu dalam beberapa menit saja. Beruang Rusia terus mengalahkan siapapun yang menghadang jalannya, dan para pegulat terbaik di dunia tidak mampu mencetak 1 poin pun melawannya selama 6 tahun berturut-turut. Dengan rentetan kemenangan yang tak berujung itu, popularitas Karelin menyebar jauh melampaui dunia gulat. Pada tahun 1999, Karelin bukan lagi sekadar seorang juara. Ia sudah menjadi legenda hidup. Tahun itu, Karelin pergi ke Jepang untuk mendukung beberapa temannya dalam sebuah acara MMA. Lalu, seorang petarung lokal mendekatinya dengan berani dan menantangnya untuk bertarung dengan aturan campuran. Karelin tidak terlalu tahu tentang MMA, tapi dia tidak menolak. Nama penantang berani itu adalah Akira Maeda. Menurut aturan yang disepakati, pukulan hanya boleh dilakukan dengan telapak tangan terbuka dan dilarang memukul saat di lantai. Pertarungan antara keduanya langsung menjadi acara terbesar dalam sejarah promosi tersebut. Begitu pertarungan dimulai, Maeda mengejutkan lawannya dengan tendangan rendah. Untuk sesaat, seisi stadion berani berharap. Lalu, Karelin memutuskan bahwa sudah saatnya mengubah jalannya pertarungan. Dia melakukan kuncian frontal ke kepala, melemparkan pegulat Jepang itu ke udara, dan memperkenalkannya pada apa yang kemudian disebut para komentator sebagai Siberian Airlines. Sejak saat itu, beruang Rusia mulai mempersiapkan Karelin Lift, yang menyebabkan kepanikan di antara tim komentator Jepang. Karelin berjalan dengan tenang menuju sudutnya, sementara pegulat profesional itu harus diantar. Karelin jelas tidak menyukai tendangan, jadi dia membawa Maeda kembali dengan penerbangan Siberian Airlines. Karelin adalah
dan setelah 10 menit mendominasi penuh, Karelin memastikan kemenangan dengan keputusan mutlak. Sepanjang pertarungan, beruang Rusia itu tidak melancarkan satu pukulan pun. Dan tetap saja ya, Maeda tidak bisa keluar dari ring tanpa dikawal. Pendapatan dari acara tersebut mencapai sekitar $1 juta dan setiap sen disumbangkan ke Federasi Gulat Rusia. Tahun 2000. Di final, Alexander Karelin sudah ditunggu oleh Rulon Gardner, seorang Amerika dari Afton, Wyoming. Seorang peternak sapi perah. Seorang pria tanpa prestasi internasional yang signifikan, tanpa medali di kejuaraan dunia. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia pantas berada di panggung yang sama dengan pegulat Greko-Romawi terbaik yang pernah ada. Pertarungan yang terjadi setelahnya akan menjadi yang paling dinanti dalam sejarah gulat Olimpiade. Karelin langsung mengambil inisiatif, menekan ke depan dan berusaha bergerak ke belakang Gardner, mencari posisi yang telah mengakhiri karir banyak orang selama lebih dari 1 dekade. Namun Gardner tidak tergoyahkan, secara fisik luar biasa, dan entah bagaimana tetap berdiri kokoh menghadapi beruang Rusia itu. Lalu datanglah Karelin Leaf. Dia mengangkat hampir 136 kg di atas punggungnya dan mendorong dengan kuat. Tapi Gardner berputar, menggeliat, dan menemukan cara untuk bertahan. Karelin menabraknya dengan pinggul, mencoba menjatuhkannya. Gardner bertahan. Angkatan itu tidak berhasil. Saat memasuki periode kedua, papan skor menunjukkan 2-0, dan sesuai aturan baru, para pegulat ditempatkan dalam posisi pegangan atas dan bawah. Apa yang terjadi selanjutnya akan selalu diperdebatkan. Dalam pertarungan yang intens, kedua pria itu melepaskan pegangan mereka. Wasit mempelajari tayangan ulang dengan saksama dan memutuskan bahwa Karelin adalah yang pertama melepaskan. 1 poin untuk Gardner. Stadion menjadi hening sejenak. Alexander Karelin yang tak terkalahkan selama 13 tahun di kancah internasional sedang kalah. Mendapati dirinya dalam situasi yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya, Karelin menyerang tanpa henti, menekan leher Gardner, terus maju dan dengan putus asa mencari cara untuk membalikan keadaan pertandingan. Selisihnya kurang dari 3 poin, yang memicu perpanjangan waktu selama 3 menit. Gardner diberikan posisi di atas matras, dan pegulat Amerika Serikat itu pun mengambil keputusannya. Dia akan bertahan. Detik-detik terakhir terasa sangat lama. Gardner bertahan. Karelin terus menekan. Sementara waktu terus berjalan habis. Karelin tidak pernah berhenti menyerang. Dia berhasil mendapatkan posisi dominan dan sekali lagi mencoba membalikan keadaan. Tapi kemudian bel berbunyi. Rulon Gardner, peternak sapi perah dari Wyoming, baru saja mengalahkan pegulat terbaik yang pernah ada. Dan Alexander Karelin tidak pernah bertanding lagi. 13 tahun. 9 kejuaraan dunia. 3 medali emas Olimpiade. 1 medali perak Olimpiade. Dan hanya 2 kekalahan, salah satunya di partai final terakhir dalam karirnya. Dunia gulat tidak hanya menyaksikan sebuah kekalahan malam itu, tapi juga menyaksikan akhir dari sebuah era. Tidak pernah ada siapapun seperti Alexander Karelin dalam sejarah olahraga tarung. Bahkan di dunia gulat pun tidak. Bahkan di tempat lain pun tidak. Seorang pria yang begitu unggul secara fisik dan teknis dibandingkan generasinya. Sehingga olahraga ini pada dasarnya dibangun untuk mencoba menghentikannya dan selalu gagal. Dan ketika akhirnya kekalahan itu datang, itu bukan di tangan lawan yang menguasai seninya,
melainkan karena satu pegangan yang terlepas pada saat yang salah di partai terakhir dalam karirnya. 13 tahun tak terkalahkan. Berakhir dengan selisih 1 poin.